Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Haslinda, NIM 2102046010027. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai representasi saluran transmisi, hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi. Adapun submateri yang akan saya bahas, yang pertama, representasi saluran transmisi, kedua, klasifikasi saluran transmisi, ketiga, diagram pengganti saluran transmisi, dan yang keempat, saluran transmisi panjang dan karakteristik, daya natural PN atau short impedance loading. Pendahuluan. Di dalam saluran transmisi, persoalan tegangan menjadi sangat penting. Baik dalam keadaan operasi maupun dalam perancangan harus selalu diperhatikan tegangan pada setiap titik saluran. Besar perubahan yang diperbolehkan berkisar antara min 10% sampai plus 5%. Sebelum analisa dan perhitungan dilakukan terlebih dahulu, saluran transmisi harus dipresentasikan dengan diagram pengganti. Pada materi pertama, yaitu mengenai representasi saluran transmisi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, pada umumnya saluran transmisi adalah saluran transmisi 3 fasa. Dapat kita perhatikan pada gambar A, diperlihatkan saluran satu fasa dengan kawat netral N dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris, tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral. Karena ketiga fasanya simetris, artinya ketiga fasanya tergeser min 1200 dan 1200 terhadap fasa referensi. Maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fasa saja, referensi, dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa referensi dengan jalan balik arus yang fiktif tanpa impedansi. Pada gambar B, besaran untuk fasa B dan C diperoleh dengan memutar besaran fasa A dengan sudut minus 1200 dan plus 1200. Lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai klasifikasi saluran transmisi. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama kawat pendek, berkisar kurang dari 80 km, kawat menengah 80 sampai 250 km, dan kawat panjang lebih besar dari 250 km. Sebenarnya klasifikasi ini sangat relatif dan masih kabur. Klasifikasi saluran transmisi harus didasarkan atas besar kecilnya kapasitansi ke tanah. Jadi, bila kapasitansinya kecil, maka arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan dan dinamakan kawat pendek. Tetapi bila kapasitansi sudah mulai besar sehingga tidak dapat diabaikan, tetapi belum begitu besar sekali, masih dianggap seperti kapasitansi terpusat. Dan ini dinamakan kawat menengah. Bila kapasitansi itu besar sekali sehingga tidak mungkin lagi dianggap sebagai kapasitansi terpusat dan harus dianggap sebagai rata sepanjang saluran, maka dalam hal ini dinamakan kawat panjang. Di atas telah disebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan panjang kawat sangat kabur. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi tegangan operasi, kemungkinan timbulnya korona sangat besar. Korona ini akan memperbesar kapasitansi, dengan demikian akan memperbesar arus bocor. Jadi, ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi, maka kapasitansi relatif akan besar sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Untuk memperoleh hasil yang teliti, sebelum kita dapat menggambarkan diagram pengganti saluran transmisi, lebih baik bila menghitung terlebih dahulu kapasitansi termasuk korona. Dalam praktek klasifikasi saluran transmisi, menurut panjangnya seperti yang telah tertera sebelumnya sudah memadai. Klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja. Di Indonesia, standar tegangan transmisi adalah 66, 150, 380, dan 500 kV.
Tetapi di negara-negara yang telah maju, terutama dalam bidang transmisi seperti USA, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 1000 kV, maka kualifikasi berdasarkan tegangan adalah yang pertama, tegangan tinggi sampai 138 kV, tegangan ekstra tinggi antara 220 sampai 765 kV, tegangan ultra tinggi di atas 765 kV. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama yaitu yang pertama transmisi, ialah yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban atau antara dua atau lebih sistem, atau biasanya disebut dengan saluran interkoneksi atau tie line. Kedua, subtransmisi adalah transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Yang ketiga, distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Masuk ke materi ketiga, yaitu diagram pengganti saluran transmisi. Yang pertama, yaitu saluran pendek. Pada gambar ini diberikan diagram pengganti dari saluran pendek. Di sini, kapasitansi diabaikan. Keterangan gambarnya, PS merupakan tegangan pada ujung kiri atau ujung generator. IS merupakan arus pada ujung kirim atau ujung generator. PR, tegangan pada ujung terima atau ujung beban. Kemudian IR, arus pada ujung terima atau ujung beban. Dan Z sama dengan R tambah JX sama dengan impedansi saluran. Maka relasi tegangan dan arus yaitu PS sama dengan PR tambah ZIR. IS sama dengan IR. Pengaturan tegangan didefinisikan sebagai VR sama dengan VR NL dikurang VR VL per VR VL dikalikan 100%, di mana VR NL ini tegangan skalar ujung beban pada beban 0, dan VR VL ini tegangan skalar ujung beban pada beban penuh. Dan untuk kawat pendek, VR NL sama dengan VS, dan VR VL sama dengan PR, maka VR sama dengan VS kurang PR per PR kali 100%. Yang kedua yaitu saluran menengah. Pada saluran menengah kapasitansi dapat dipusatkan pada suatu titik atau nominal T atau pada dua titik nominal PI. Yang pertama, nominal T. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu merupakan gambar diagram pengganti saluran menengah nominal T. Relasi tegangan dan arus PS sama dengan PR tambah IR Z per 2 tambah IS per 2. Tetapi IS sama dengan IR tambah VTY sama dengan IR tambah VR tambah IR Z per 2 kali Y. Di mana IS sama dengan Y kali VR tambah 1 tambah ZY per 2 kali IR. Maka PS sama dengan dalam kurung 1 tambah ZY per 2 kali VR tambah Z pangkat 2 kali Y per 4 dikali IR. Maka IS sama dengan Y kali VR tambah 1 tambah ZY per 2 kali IR. Yang kedua itu nominal P. Diagram pengganti saluran transmisi jarak menengah dengan pendekatan nominal P diperlihatkan pada gambar berikut ini. Relasi antara arus dan tegangan PS sama dengan PR tambah IPZ, tetapi IP sama dengan IR tambah VRY per 2. Jadi VS sama dengan PR tambah VEY per 2 kali Z sama dengan 1 tambah ZY per 2 PR tambah ZIR. Maka untuk arusnya, IS sama dengan IP tambah VS per Y per 2, IS sama dengan IR tambah PR Y per 2 tambah 1 tambah ZY per 2 PR tambah ZI kali Z kali IR Y per 2. Maka IS-nya sama dengan Y tambah ZY
pangkat 2 per 4 kali VR tambah dalam kurung 1 tambah ZY per 2 kali IR. Contoh soalnya, misalkan suatu saluran transmisi udara 3 fasa 50 km 70 kV mempunyai konstanta R sama dengan 0,20 ohm per kilometer. X sama dengan 0,608 ohm per kilometer dan Y sama dengan J 4,0 kali 10 pangkat min 6 MHO per kilometer. Saluran transmisi tersebut menyuplai beban 30 MW dan faktor daya PV sama dengan 0,9 terbelakang. Tegangan pada ujung beban 70 kV, maka hitunglah tegangan pada ujung pengirim. Pembahasannya, karena panjang saluran adalah 50 km, jadi saluran ini adalah saluran transmisi jarak pendek. Jadi, IS sama dengan IR sama dengan I, PS sama dengan PR tambah IZ. Di mana PR sama dengan 30 MW, PV sama dengan 70 kV sama dengan 70 per akar 3 kV sama dengan 40,416 volt. IR sama dengan PR per akar 3 PR. Jadi, IR sama dengan 274,94 derajat min 25,84 derajat ampere. Maka VS-nya itu sama dengan PR tambah IZ, PS sama dengan 40,416 tambah 274,94 lebih kecil, min 25,84 derajat X 32, sudut 71,8 derajat. Maka V sama dengan 46,93 sudut 7,49 derajat kilovolt. Atau PS sama dengan 46,93 kilovolt sama dengan 81,28 kilovolt. Kemudian saluran panjang. Misalkan Z sama dengan impedansi persatuan panjang dan Y admitasi shunt persatuan panjang. Pandanglah bagian kecil dari kawat transmisi itu yang jaraknya X dari ujung terima. P sama dengan V dalam kurung X tambah delta X sama dengan 1 tambah ZY per 2 delta X pangkat 2 PX tambah Z delta X dalam kurung 1 tambah ZY per 4 delta X pangkat 2 kali X. X tambah delta X sama dengan Y delta X kali V dalam kurung X tambah 1 ZY per 2 dalam kurung delta X pangkat 2 kali X. Materi yang keempat yaitu saluran transmisi panjang dan karakteristik, daya natural PN atau surge impedance loading. Definisi daya karakteristik. Daya karakteristik ialah daya maksimum yang dapat ditransmisikan bila tegangan ujung beban dan tegangan kirim sama dan dibebani dengan beban karakteristik. Untuk kawat panjang, PS sama dengan VR cos H. PS sama dengan VR cos H gamma L tambah IR kali ZK sin H gamma L. PS sama dengan IR cos H gamma L tambah VR per ZK sin H gamma kali L. Bila rugi-rugi diabaikan, maka daya karakteristik disebut daya natural atau surge impedance loading sama dengan PN. Gamma kali gamma L sama dengan alpha tambah J beta L dan alpha sama dengan 0 dan persamaan berubah menjadi IS sama dengan IR cos alpha kali L tambah J PR Z0 sin beta kali L. Untuk harga maksimum beta L, harga keadaan mantap atau steady state, harga maksimum teoritis dari beta L sama dengan 900. Tetapi dalam praktek beta L harus dibatasi antara 200 sampai 300. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas saluran. Maka beta L sama dengan 2 PV
akar LCL. P sama dengan 1 per akar L kali C sama dengan 300.000 km per detik. Berikut merupakan gambar kurva daya sudut. Harga beta L sering disebut sebagai panjang elektrik dari saluran. Jadi beta L sama dengan 90 derajat sama dengan 1,57 radian. Maka I sama dengan 1,57 kali 300.000 per 2 pi F. Bila F sama dengan 50 Hz, maka L-nya sama dengan 1500 km. Bila F 25 Hz, maka L-nya sama dengan 3000 km. Bila F sama dengan 0 atau DC, maka L-nya sama dengan tak terhingga. Dalam praktek panjang saluran dibatasi oleh beta L sama dengan 30 derajat sama dengan 0,523 radian. Pemilihan tegangan kerja digunakan dengan dua cara. Yang pertama, penentuan tegangan kerja berdasarkan daya natural, dan yang kedua, rumus empiris Alfred Steel. Untuk penentuan tegangan kerja berdasarkan daya natural, Pn sama dengan Kv pangkat 2 per Z0 sama dengan 2,5 kV pangkat 2 kW. Bila daya akan ditransmisikan 100 MW, maka Kv sama dengan akar 100.000 per 2,5 sama dengan akar 40.000, maka dihasilkan 200 kV. Untuk cara kedua, menggunakan rumus empiris Alfred Steel, Kv sama dengan 5,5 akar L kW max per 100. Maka 5,5 akar L tambah 100.000 per 100, di mana L itu panjang kawat dalam mile, yaitu 100 mile ditentukan. Maka Kv sama dengan 5,5 akar 100 tambah 1000, maka dihasilkan 180 kV. Memperbesar daya natural. Untuk memperbesar daya natural dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama itu Kv dinaikkan dengan rumus Pn sama dengan 2,6 Kv pangkat 2 kW. Yang kedua, Z0 diturunkan dengan rumus Z0 sama dengan akar L per C. L diturunkan dengan kapasitor seri atau C dinaikkan dengan kapasitor shunt. Adapun kesimpulan dalam materi ini yaitu representasi hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi listrik adalah cara untuk menggambarkan interaksi antara arus listrik yang mengalir melalui saluran dan tegangan yang diterapkan padanya. Ini penting untuk memahami aliran daya, kerugian, dan efisiensi dalam sistem transmisi. Kesimpulan singkatnya, representasi ini membantu mengontrol dan mengelola aliran listrik serta memastikan kualitas dan keadilan suplai daya. Pemahaman yang mendalam tentang representasi saluran transmisi dan hubungan antara arus dan tegangan adalah kunci untuk menjaga kualitas dan efisiensi sistem distribusi energi listrik. Ini merupakan aspek penting dalam penyediaan pasokan listrik yang handal dan efisiensi kepada masyarakat. Adapun referensi yang saya gunakan pada presentasi saya yaitu buku dengan judul Transmisi Daya Listrik yang ditulis oleh Syafriddin ST, penerbit Akprin Press. Buku kedua yaitu Transmisi Daya Listrik yang penulisnya itu Profesor Insinyur TS Hutauruk MSc, penerbitnya itu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Trisakti. Demikianlah yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.